manajemen sebagai proses manajemen. Di situ ada planning, leadership, controlling, and organizing. Nah, bagaimana hubungannya? Coba kita cermati. Yang pertama ini dari planning, hubungannya dengan organizing. Planning adalah merencanakan. Setelah direncanakan, misalnya, laba perusahaan ditargetkan 1 miliar misalnya. Dibuatlah anggaran, rencana biaya, CAPEX dan OPEX-nya. Kemudian setelah dibuat perencanaan, dilakukanlah organisasi masing-masing fungsi. Ada fungsi operasional, fungsi administrasi, fungsi accounting, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi penjualan, fungsi marketing, itu harus diorganisasi. Diorganisasi oleh siapa? Oleh si leadership. Jadi setelah planning, organizing, masuklah ke leadership atau kepemimpinan. Yang bisa mengerahkan supaya organisasi berjalan adalah si leader atau pemimpinnya, leadership, kepemimpinan. Ketiganya ini harus dilakukan proses controlling. Yang tadi saya sebut bahwa jika tidak ada proses kontrol, maka akan terjadi inefisiensi, pemborosan, duplikasi, kemudian terjadi overlap pekerjaan, sehingga masing-masing karyawan saling menyalahkan, tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Sekarang adalah skema proses manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, kotak kedua, kotak ketiga pelaksanaan, kotak keempat adalah pengawasan. Nah, di perencanaan ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah tujuan, kebijakan, dan program. Semua perencanaan itu harus punya tujuan, dan kebijakannya apa? Kebijakannya adalah salah satu yang menentukan bagaimana perencanaan itu bisa dijalankan. Kemudian dibuat program. Nah, dibuatlah turunannya adalah sistem dan prosedur. Kemudian kalau pengorganisasian, yang pertama ada struktur. Struktur organisasi dimulai dari yang paling atas, misalnya tadi direktur utama, general manager, manager, supervisor, dan seterusnya. Struktur. Kemudian adalah staffing, penempatan orangnya. Misalnya ada manajer produksi, manajer sales, manajer kredit, manajer audit, di staff, ditempatkanlah orang-orang yang tepat, yaitu the right man on the right place. Terbentuklah bentuk organisasi, mau top down atau bottom up. Kalau di Jepang itu biasanya bottom up. Keputusan-keputusan itu diambil melalui konsensus. Tapi sebaliknya, kalau di Amerika, di sistem manajemen di Amerika itu lebih cenderung adalah top down, karena keputusannya lebih cepat. Tetapi walaupun konsensus di Jepang ternyata ada keunggulan juga, jadi masing-masing sistem punya keunggulan masing-masing. Kemudian pelaksanaan, ada motivasi, memimpin, dan mengawasi. Tadi ya, bagaimana seorang pemimpin bisa memotivasi karyawan agar mau bekerja dengan lebih produktif. Kemudian memimpin tim untuk mengarahkan goals, target-target yang ditentukan oleh perusahaan. Sesuai dengan visi dan misi, kemudian adalah mengawasi. Jadi di pelaksanaan ini ada dua faktor. Yang pertama adalah orang dan produksi. Orang adalah yang menjalankan organisasi. Produksi itu mencakup pertama bahan baku, yang kedua adalah mesin-mesinnya, kemudian yang ketiga adalah produk akhirnya. Itu adalah pelaksanaan sampai dengan kepada pemasaran. Yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan terdiri dari pengawasan biaya, apakah biaya yang sudah dianggarkan sesuai dengan yang direalisasikan. Kemudian ada kualitas, dan yang terakhir adalah kuantitas atau banyaknya. Nah, di poin pengawasan itu ada anggaran dan sumber daya. Jadi, penterjemahan dari pengawasan adalah bagaimana mengawasi anggaran dan orang-orang yang melakukan atau melaksanakan proses anggaran. Itu adalah namanya skema proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya. Poin berikutnya adalah kepemimpinan dan manajemen. Di sini ada
ada 3 roda ya. Ini diasumsikan ini ada roda yang berputar. Yang pertama adalah keefektifan individu. Maksudnya perusahaan itu paling bawah adalah individu. Jadi kalau misalnya ada individu ya, kita bisa sebut ada clerk, ada administrasi, ada staff sumber daya manusia, ada cleaning service, ada security, ada supervisor, ada manajer, itu adalah individu. Semakin efektif individu akan mendorong keefektifan kelompok. Jadi individu itu pribadi, satu orang itu namanya individu. Kelompok adalah bagian kelompok-kelompok tertentu dalam organisasi. Misalnya, kelompok marketing, kelompok accounting, kelompok finance, kelompok pajak, kelompok IT, kelompok marketing, kemudian kelompok produksi, dan seterusnya. Itu adalah, jadi kalau produksi itu akan lebih efektif kalau ditunjang oleh individu yang efektif. Jadi di sini efektif individunya dulu akan mendorong efektif kelompok. Nah, pada akhirnya kalau semua kelompok itu efektif, akan mendorong keefektifan organisasi. Atau bisa kita sebut sebagai perusahaan. Perusahaan itu akan efektif kalau semua kelompoknya itu efektif, bekerja dengan produktif, dan orang-orang yang di dalamnya juga bekerja secara maksimal. Dan pada akhirnya ditentukan standar kerja seperti apa supaya mereka bisa optimal. Nah, kemudian kita bicara mengenai tingkatan dari manajemen. Di sini ada gambar segitiga kebalik ya. Ini segitiga terbalik. Juga ada segitiga yang tidak terbalik. Nah, saya jelasin. Ini yang paling atas dari segitiga yang tidak terbalik, yang poin ini namanya manajemen puncak. Kalau di perusahaan itu namanya direktur masuk dalam manajemen puncak. Direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, direktur utama, atau biasa disebut di perusahaan-perusahaan startup biasa menyebut sebagai CEO, atau direktur utama, CFO atau direktur keuangan, Chief Finance Officer, dan seterusnya. Kemudian di bawah manajemen puncak adalah manajemen menengah. Ini adalah GM dan manajer. Manajer keuangan, manajer produksi, manajer audit, manajer lain-lain ya. Kemudian di bawahnya adalah manajer pelaksana atau pengawas atau biasa disebut sebagai supervisor, pengawas. Nah, apa hubungannya dengan piramida yang tidak terbalik? Nah, kalau piramida yang atas ini adalah jumlah manajer puncak jauh lebih sedikit dibandingkan manajer menengah. Dan manajer menengah jauh lebih sedikit dibandingkan manajer pelaksana. Jumlah dari keputusan yang utama pada tiap tingkat. Jadi, manajemen puncak, dia akan membuat keputusan lebih banyak. Ini hubungannya ya, antara segitiga terbalik dan segitiga yang tidak terbalik. Manajemen puncak akan memberikan keputusan yang banyak. Manajemen menengah lebih sedikit keputusan, dan manajemen yang paling rendah itu tidak, keputusannya sangat sedikit, karena sifatnya operasional. Tingkat manajemen pertama manajemen puncak, atau biasa disebut sebagai top management. Disebut juga dengan manajemen institusional eksekutif. Key eksekutif terdiri dari dewan direktur, direktur utama, atau chief executive officer. Nah, tugasnya mengembangkan rencana-rencana lulus untuk perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting. Jadi untuk manajemen puncak, tugas utamanya adalah kebijakan, keputusan ya. Manajemen menengah, middle management disebut juga manajemen administratif, terdiri pimpinan pabrik atau para manajer divisi, division manager, itu middle management, tadi GM managers. Kemudian kita masuk ke slide terakhir, yaitu tingkat manajemen. Tadi manajemen menengah itu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang terakhir adalah manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyelia atau supervisory. Manajemen bertanggung jawab melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Ya, itu teman-teman materi kuliah kita pada malam hari ini, yaitu pengantar manajemen. Sebelum nanti minggu depan kita masuk ke manajemen project atau project management,
yang akan menjelaskan korelasi antara manajemen dengan proyek, atau biasa kita satukan sebagai manajemen proyek. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Silahkan bertanya. Saya berikan waktu 10 menit jika ada pertanyaan.